Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Cila Fitria, salah satu mahasiswa dari Prodi Psikologi. Pada kesempatan hari ini, saya mewakili anggota kelompok saya untuk menjelaskan mengenai karya tulis ilmiah. Sebelum saya memulai, saya ingin menanyakan apakah Anda tahu arti dari karya tulis ilmiah? Atau Anda sering mendengar mengenai karya tulis ilmiah? Jika Anda masih belum mengerti lebih dalam mengenai karya tulis ilmiah, hari ini saya akan membantu menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Karya tulis ilmiah merupakan hasil dari penelitian dan pengembangan tinjauan, ulasan, kajian, atau pemikiran oleh perseorangan atau kelompok yang disajikan dalam bentuk tertulis dan disusun secara sistematis serta didasari oleh kaidah ilmiah. Terdapat beberapa ciri-ciri yang dapat memperlihatkan sebuah karya tulis ilmiah, yaitu 1. Mendalam atau tuntas, yaitu setiap topik pembahasan harus dikupas sampai mendalam dan detail, hingga ke akar masalah yang ingin dibahas. Namun, pastikan topik pembahasan tidak terlalu luas agar dapat memudahkan pembahasan lebih dalam. 2. Objektif. Segala tulisan yang terdapat dalam karya tulis tersebut berdasarkan fakta yang diperoleh dari data. Dan ketiga, sistematis. Penulisan disusun sesuai dengan pola tertentu sehingga terlihat jelas urutan pembahasan. 4. Cermat. Dalam penulisan sebisa mungkin menghindari kesalahan dalam pengutipan, penyajian data, dan penulisan huruf. 5. Tidak emosional. Penulisan tidak melibatkan perasaannya dalam penulisan. 6. Logis. Segala keterangan yang dijelaskan harus memiliki dasar sesuai fakta yang masuk akal. 7. Jelas. Keterangan yang dipaparkan bersifat mudah dipahami. 8. Menggunakan bahasa baku. Dikarenakan karya tulis ilmiah bersifat formal, sehingga bentuk penulisan harus ringkas dan jelas. Karya tulis ilmiah terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Karya ilmiah populer. Karya tulis ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Biasanya tulisan ini digunakan dalam media massa dan buku-buku ilmiah populer. Kedua, makalah. Makalah merupakan karya tulis yang terstruktur. Makalah seringkali digunakan untuk mengajukan kegiatan ilmiah seperti pengadaan seminar. Makalah bersifat deskripsi dan ekspositoris. 3. Kertas kerja. Kertas kerja bersifat lebih mendalam dibandingkan makalah karena menyajikan data lapangan atau kepustakaan. Data yang diberikan bersifat empiris dan objektif. 4. Laporan penelitian. Laporan penelitian bersifat lebih panjang dengan minimal 70 halaman. Laporan penelitian dilakukan dengan analisis lebih mendalam dan penjelasan yang lebih luas dan tuntas. Kelima, skripsi. Skripsi adalah karya tulis yang menjelaskan pendapat penulisan atas pendapat orang lain. Karya tulis ini ditujukan untuk meraih gelar sarjana. 6. Tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang menjelaskan pengetahuan baru dengan menggunakan pengujian terhadap suatu hipotesis. Karya tulis ini ditujukan untuk penulis yang ingin meraih gelar magister. Ketujuh, disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang menjelaskan teori baru yang dapat dibuktikan secara fakta, secara empiris dan objektif. Karya ilmiah ini ditujukan untuk penulis yang ingin meraih gelar doktor. Terdapat karakteristik bahasa dalam pembuatan karya tulis ilmiah menurut Suparno dan kawan-kawan, yaitu 1. Lugas. Berarti mengandung makna apa adanya, memiliki gagasan yang jelas dan mudah dipahami. Kedua, jelas berarti pengungkapan katanya tegas dan tidak meragukan. 3. Objektif berarti kalimat yang digunakan menunjukkan keadaan sebenarnya dan tidak dipengaruhi oleh emosi penulisnya. 4. Cendekia berarti bahasa yang digunakan mengungkapkan hasil pikiran sang penulis secara logis. 5. Ringkas dan padat berarti pemakaian bahasa menjadi ringkas dan penggunaan katanya efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistematika penulisan karya tulis ilmiah yang terdiri dari 1. Bagian pembuka terdiri dari judul penelitian dalam huruf kapital menjelaskan identitas penulis, asal universitas beserta logo universitas. B. Halaman pengesahan. Dalam karya tulis ilmiah terdapat bimbingan dan tanggal karya tersebut dibuat. Lembar pengesahan bertujuan untuk menunjukkan bahwa makalah sudah disetujui atau disahkan. 2. Kata pengantar dapat dimulai dengan kalimat yang dapat membuat pembaca tertarik kepada masalah yang akan dibahas dan menjelaskan mengapa penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah tersebut. 3. Daftar isi. Daftar isi sebagai petunjuk bagi pembaca mengenai topik yang ada dalam halaman karya tulis ilmiah. Daftar isi terdiri dari judul besar, bab, judul kecil, subbab, sub-subbab dengan nomor halamannya. 4. Abstrak. Berisi ringkasan dari karya tulis ilmiah untuk membantu pembaca
Mengerti tujuan penulisan dengan mudah dan cepat. 5. Pendahuluan. Latar belakang masalah, berisi uraian yang menjadi penyebab mengapa penelitian terhadap suatu masalah perlu dilakukan. Latar belakang dapat ditulis dalam bentuk uraian paparan atau poin-poinnya saja. B. Perumusan masalah, berisi suatu rumusan yang mempertanyakan baik dalam bentuk mandiri atau adanya keterkaitan antar fenomena satu dan lainnya. Hal yang dibahas bisa dalam bentuk penyebab maupun akibat. 6. Pembahasan. Pembahasan teori merupakan pendapat penelitian yang berdasarkan penelitian dan penemuan yang didukung oleh data dan argumentasi. B. Kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dapat membantu penulis membuat karya tulis ilmiah lebih terarah dalam penelitian. C. Pengajuan hipotesis merupakan pendapat yang kebenarannya masih diragukan, sehingga pendapat tersebut perlu diuji atau dibuktikan. 7. Metode penelitian. Metode penelitian merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan. Metode ini dapat dilakukan secara historis, survei, kuantitatif, dan eksperimen. 8. Penutup. Kesimpulan dan saran yang disampaikan penulis. Kesimpulan biasanya terdiri dari beberapa ide pemikiran penulis. Saran adalah solusi yang ditujukan penulis untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, sehingga harus bersifat membangun, mendidik, dan objektif sesuai dengan topik yang dibahas. Berikut adalah contoh karya tulis ilmiah yang kami temukan. Karya tulis tersebut berjudul Perilaku Remaja dalam Mengkonsumsi Minuman Suplemen Berenergi di SMA 1 Muhammadiyah Ponorogo. Alasan kami memilih karya tulis ilmiah ini dikarenakan makalah ini merupakan makalah deduktif karena mengerjakan metode penelitian berupa sampel operasional, waktu, dan lokasi yang merupakan pengumpulan data dan analisis data, serta melakukan pembahasan dari penelitian tersebut. Dalam karya tulis ilmiah ini, terdapat karakteristik bahasa karya ilmiah, yaitu kosakata yang digunakan dipilih secara cermat, pembentukan kata dilakukan secara sempurna, kalimat dibentuk dengan struktur yang lengkap, paragraf dikembangkan secara lengkap dan padu. Karya tulis ilmiah ini juga berisikan gagasan ilmiah lewat pikiran dan alur pikiran. Sedangkan perbedaan karya tulis non-ilmiah dapat terlihat signifikan berdasarkan cerita yang berjudul Si Kancil sebagai berikut. Dongeng berikut bersifat imajinatif. Hal ini mendorong pembaca untuk bisa membayangkan kisah seekor kancil yang dikenal memiliki kecerdasan luar biasa. Dongeng Si Kancil dan Buaya memakai bahasa yang konotatif atau bukan sebenarnya, tidak memiliki sistematika yang baku, ceritanya merupakan imajinasi penulis, dan ada kebenaran relatif yang tidak mutlak. Dongeng ini memiliki pesan moral. Jadi, karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat berdasarkan fakta hasil penelitian, tidak bersifat persuasif, disusun demi kepentingan pribadi, mengandalkan hipotesis dan analisis, gaya bahasanya formal, dan ditulis dengan metode penulisan ilmiah. Contohnya tesis, skripsi, makalah, dan hasil penelitian lainnya. Sedangkan karya non-ilmiah adalah karya tulis yang dibuat tidak berdasarkan fakta, melainkan bersifat fiktif dan subjektif, berdasarkan imajinasi penulis, bersifat persuasif dan bisa merangsang imajinasi pembaca, disusun demi kepentingan seni dan batin penulisnya, gaya bahasanya cenderung sastrawi dan berkias, serta ditulis berdasarkan gaya penulisnya. Contohnya cerpen, novel, puisi, pantun, dongeng, dan lainnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai karya tulis ilmiah. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata dalam penyampaian. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kelompok